two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upit Tiana Lestari Ningsih, NIM 0446911519, jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada diskusi 4 Bahasa Indonesia, diwajibkan untuk membuat video dengan topik COVID-19. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 dan bagaimana penyebaran yang ada di Indonesia. COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Orang yang diindikasi tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga gejala berat. Gejala ringan hingga sedang tidak memerlukan bantuan tenaga medis untuk penanganannya. Sedangkan orang yang mengalami gejala berat harus memerlukan bantuan tenaga medis. COVID-19 pertama kali diindikasi ada di kota Wuhan, Dubai, dan juga Tiongkok pada tanggal 30 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemik atau sebuah wabah. Lalu, bagaimana COVID-19 bisa ada di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan terdapat 2 orang warga Depok, Jawa Barat yang diindikasi positif COVID-19 karena mereka mengalami kontak fisik dengan warga negara asal Jepang yang juga diindikasi positif COVID-19. Dengan adanya COVID-19 yang muncul pertama kali di Indonesia menyebabkan semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia menjadi was-was. Dan mereka mengait-ngaitkan COVID-19 dengan beberapa isu yang ada di Indonesia. Yang pertama seperti isu politik dan isu tentang konspirasi adanya COVID-19 di masa depan. Lalu, apa dampaknya COVID-19 yang ada di Indonesia? Dampak yang pertama yaitu sekolah-sekolah yang diliburkan, universitas yang menerapkan sistem daring atau online, banyak kantor-kantor yang menerapkan sistem WFH atau work from home, dan juga pekerja-pekerja yang terpaksa harus di PHK secara massal karena adanya kerugian di suatu perusahaan atau kantor tersebut. Namun dampak yang paling besar yang terjadi di Indonesia adalah kematian. Sebanyak 6,5 juta kasus yang ada di Indonesia. 6,3 juta orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. 159.000 orang mengalami kematian dan 30.000 orang dalam penanganan medis. Lalu gejala apa sih yang bisa menandakan seseorang bisa terdampak dari COVID-19? Yang pertama, batuk, pilek, demam, kesulitan dalam indera pernafasan, dan juga kelelahan. Sedangkan gejala seriusnya yaitu kesulitan bernafas, rasa nyeri pada dada, dan juga kesulitan untuk berbicara dan juga bergerak. Lalu cara apa sih yang harus kita lakukan untuk pencegahan COVID-19 bisa tertular pada kita? Yang pertama, rajin mencuci tangan, mengenakan masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak aman satu dengan yang lain, kemudian menjaga kesehatan tubuh dengan cara meminum vitamin dan juga air putih secara rutin, kemudian membersihkan rumah dan menyemprotkan desinfektan secara rutin di seluruh bagian rumah, dan juga yang paling penting melakukan vaksin yang juga dianjurkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu bagaimana apabila kita sudah mengalami gejala-gejala terpaparnya COVID-19? Yang pertama, kita diwajibkan untuk minum vitamin dan juga obat-obatan secara rutin, minum air putih secara rutin, usahakan untuk berjemur di pagi hari, dan apabila memungkinkan segeralah untuk tes PCR ataupun swab antigen untuk mengetahui apakah kita benar-benar terindikasi oleh COVID-19. Lalu apabila kita sudah terindikasi dan benar-benar dinyatakan positif COVID-19, hal yang pertama kali wajib kita lakukan adalah isolasi mandiri kurang lebih selama 2 minggu untuk mengurangi resiko tertular kepada orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan ataupun ada salah informasi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.